Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News dan kita sudah terhubung dengan pengamat intelijen Susaning Tias Kartopati. Selamat malam Bu Nuning. Selamat malam Mbak. Ya Bu, kita tahu bersama ini bahwa lagi-lagi ini Benny Mamoto, Ketua Pelaksana Harian Kompolnas sudah mengonfirmasi bahwa pelaku yang tewas pasca insiden yang terjadi di Mabes Polri ini adalah seorang perempuan di mana lahir pada tahun 1995. Bagaimana kemudian Anda melihat proses atau rekrutmen yang juga dilakukan kepada mereka yang ada di usia muda dan kemudian dilakukan pada perempuan ini sebagai pelaku teror? Ya, baik Mbak. Jadi kita berawal dari rekrutmen dulu ya. Rekrutmen sekarang itu bisa dilakukan secara tertutup ataupun terbuka. Tertutup itu di antara lingkungan mereka dan jaringan mereka sendiri. Kalau terbuka itu bisa rekrutmen dilakukan di ranah publik seperti kampus, sekolah, lalu tempat perkumpulan agama dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering terjadi proses enabling environment, di mana seseorang itu diberikan masukan yang tidak wajar, tidak normal, tetapi terasa normal, dinormalisasikan oleh pihak yang memberikan masukan tersebut atau pengajaran-pengajaran kepada orang-orang yang direkrutnya. Oleh karena itu selalu saya pesankan bahwa hati-hati kepada para orang tua menitipkan anaknya mungkin di tempat-tempat pendidikan agama atau di sekolah, di kampus ya, atau di pergaulan mereka sendiri. Karena sekarang ini proses itu tengah terjadi di antara masyarakat. Baik, kalau kita melihat, bagaimana? Dan kalau kita lihat, ini adalah seorang perempuan ya. Perempuan, kita ketahui bersama bahwa perempuan sebenarnya kan orang yang bisa dikatakan memiliki tingkat sensitivitas yang agak tinggi ya. Jadi apabila diberikan masukan yang lalu kemudian bisa membuat perasaan lebih berkecamuk ya, lalu menimbulkan emosi, marah, itu perempuan lebih mudah merasakan hal itu secara psikologis. Jadi memang rekrutmen perempuan seluruh dunia, seperti terjadi juga di Pakistan ya, di India, itu kan kerap kali terjadi bahwa bomber itu adalah seorang perempuan. Oke. Kalau melihat dari bagaimana pola yang dilakukan oleh terduga teroris yang menyerang Mabes Polri pada sore tadi, bisakah Anda kemudian mengamati termasuk dalam jaringan mana kemudian terduga pelaku ini atau terduga teroris ini? Baik, jadi saya seringkali mengatakan bahwa kita tidak usah terlalu terburu-buru menyampaikan kepada publik ini adalah jaringan mana, apakah satu sel dengan yang melakukan pemboman di gereja katedral Makassar atau tidak, atau apakah ini lone wolf, bisa saja itu terjadi. Jadi analisa intelijen itu biarkan matang saja dulu Mbak. Apabila kita ingin buru-buru mengetahui jaringan mana, karakteristik itu bisa saja sama tetapi jaringannya beda. Gitu. Jadi memang kalau menganalisa jaringan itu kita akan melihat karakteristiknya, kebiasaan-kebiasaannya, lalu alat yang digunakannya itu apa, begitu. Baik. Jadi memang kita tidak bisa terburu-buru. Bisa juga ini adalah lone wolf. Dan satu hal lagi, di dalam menganalisa kejadian-kejadian seperti ini, sisakan 30 atau 25% bahwa di situ ada kepentingan politik, ekonomi, sosial atau budaya. Selain urusan ideologi, radikalisme, dan intoleransi begitu. Oke, apa kemudian maksudnya itu Mbak? Apakah kemudian ada desakan ekonomi, kemudian arah atau paham politik yang dianut seseorang itu juga kemudian mempengaruhi aksi yang mereka lakukan dalam menjalankan tindak terorisme? Begini, di dalam proses terorisme ini kan sebenarnya ini kan proses terrorizing, membuat situasi menjadi terasa mencekam. Nah, ini bisa saja kelompok-kelompok itu saling berkomunikasi
saling menggalang, kita tidak juga tahu siapa di balik ini semua. Intelektual dadernya siapa? Tokoh intelektualnya siapa? Itu yang harus dipertanyakan gitu. Nah, kalau kita melihat kan ya memang bombernya mungkin saja seorang perempuan yang mungkin pendidikannya juga kurang dan mungkin juga di dalam tingkat ekonomi yang tidak baik. Tetapi jangan dilihat sosoknya. Ini kita harus lihat, kan kita punya IT cukup canggih di Inavis, di kepolisian ya, di Baintelkam Polri, juga di Bareskrim. Nah, itu harus lihat jaringannya mana gitu. Kita tidak boleh terburu-buru. Jadi core problemnya kalau terburu-buru tidak nampak, Mbak. Baik, kalau kita melihat kemudian serangan ini dilakukan di Mabes Polri begitu, Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Dan ini bukan pertama kalinya serangan dilakukan kepada polisi atau aparat begitu, dan dilakukan di kantor polisi. Nah, ini adalah Mabes Polri yang diserang. Apakah kemudian Anda bisa menyatakan bahwa ada kecolongan di sini sehingga insiden ini bisa terjadi? Baik. Ini sejak COVID ya, ada COVID-19, saya perhatikan di semua gedung, itu hampir yang diperiksa itu hanya temperatur kita saja. Tidak lagi kita diperiksa apa-apa yang kita bawa begitu. Nah, itu juga sebenarnya jangan sampai terjadi. Dulu kita sebelum ada COVID, kita mau masuk, kita kan pasti diperiksa, kita bawa senjata atau bawa senjata tajam atau apa begitu ya. Sekarang tuh hanya alat untuk memeriksa suhu tubuh, berapa derajat badan kita saja yang dilakukan begitu. Nah, pertanyaannya, apakah pada saat itu di Mabes Polri juga hanya melakukan pengecekan suhu badan orang? Ini kan kalau misalnya sampai terjadi, apalagi ini dia bawa pistol, metal detektornya juga harus dipertanyakan seperti apa gitu. Berarti harus benar-benar kita pertanyakan bagaimana kemudian pengamanan di Markas Besar Polri pada sore tadi ya, hingga sampai terduga teroris ini bisa masuk dengan membawa senjata. Baik, jadi begini, kalau saya lihat ini kan Mabes Polri. Polri itu kan oleh para teroris dinyatakan sebagai togut mereka. Nah, ini kehadiran mereka langsung di titik togutnya ini adalah sebuah simbol simbol untuk penentangan ya, simbol untuk melawan. Jadi ini memang harus hati-hati gitu. Baik, sebelumnya ini bukan pertama kali juga terjadi di area sekitar Mabes Polri. Sebelumnya juga sempat ada penusukan ya yang terjadi di musola yang lokasinya tidak jauh dari Mabes Polri. Kemudian terjadi lagi di tahun 2021 ini. Berarti apa kemudian menurut Mbak Nuning yang harus diperbaiki dari sistem pengamanan terutama di markas-markas polisi? Ya, yaitu tingkatkan lagi kewaspadaan. Lalu bagaimana juga untuk menengarai siapa yang boleh masuk Mabes Polri. Itu sangat penting sekali. Tapi saya yakin di Mabes Polri itu semua sudah dilaksanakan dengan baik. Tapi dalam hal ini, Mbak, yang saya ingin pesan di sini, bahwa masalah terorisme ini mungkin janganlah lagi hanya dibebankan kepada aparat keamanan, TNI, Badan Intelijen Negara atau badan intelijen yang lain, gitu ya. Yang harus dilakukan itu adalah apa? Marilah kita menghidupkan aktivitas KL ya, kementerian dan lembaga yang lain seperti Kementerian Sosial, Pendidikan, Agama harus turut serta bahu-membahu dengan aparat keamanan dalam mengentaskan masalah dalam mengentaskan masalah terorisme ini gitu. Baik, tadi sebelumnya Anda juga sempat menyebutkan bahwa perlu ada peran selain dari kementerian dan lembaga, peran keluarga juga untuk bisa kemudian mengawasi milenial atau masyarakat bahkan milenial yang saat ini menjadi kelompok sasaran begitu. Apa kemudian yang bisa dilakukan Mbak Nuning? Iya,
Dulu itu kan setiap kita waktu saya masih remaja ya, setiap ada tamu datang itu harus melapor kepada RT RW. Sekarang kan keharusan tersebut sudah ditiadakan. Itu harus dilakukan lagi. Juga ketika orang menginap di hotel, itu juga harus pelaporannya harus lengkap. Sehingga juga kita tidak kecolongan ya. Ada kalanya kan kita di tempat tinggal kita ada orang baru. Di situ apabila lakunya aneh dan lain sebagainya, kita juga harus waspada sebagai unsur masyarakat, dan jika menemukan sesuatu yang aneh, kita sampaikan ke aparat keamanan. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Mbak Nuning, pengamat intelijen Susaning Tias Kartopati tadi sudah menyampaikan bagaimana kemudian membenarkan ya Mbak ya bahwa memang anak-anak dan juga milenials ini menjadi kelompok sasaran rekrutmen yang dilakukan untuk bisa dikaderisasi begitu untuk menjadi teroris, dan juga media sosial menjadi salah satu alatnya. Untuk itu perlu peran serta semua pihak, tidak hanya kementerian lembaga tapi juga unsur-unsur dari masyarakat mulai dari level RT kemudian juga sampai ke keluarga ya Mbak ya. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak atas perbincangan ini Mbak Nuning. Selamat malam. Sehat selalu, selamat malam.